Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardi Hendrika. Saya dari program studi PGSD. NIM saya 8603899973. Pada video kali ini, saya akan membeda hubungan timbal balik yang sangat erat antara filsafat ilmu dan dunia pendidikan. Dua hal ini bukan faset yang terpisah, melainkan sebuah siklus yang saling menghidupkan dan memperkuat. Yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan perkuat ilmu pendidikan. Di sini filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang. Filsafat ilmu memastikan eksistensi ilmu pendidikan diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri, bukan sekedar tempelan dari ilmu sosial lain. Filsafat ilmu juga menguji keilmiahan pendidikan, memastikan bahwa metode pembelajaran, teori belajar, dan riset pendidikan didasarkan pada metodologi yang valid dan objektif, bukan sekedar intuisi. Terakhir, ia menjaga nilai-nilai di dalam pendidikan agar proses transfer ilmu tidak kering dari moralitas dan humanisme. Yang kedua ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena ia membekali kita dengan 3 sudut pandang kritis. Yang pertama ada ontologi, mempertanyakan apa yang sebenarnya kita pelajari, apa hakikat manusia yang ingin kita didik. Yang kedua ada epistemologi, mempertanyakan bagaimana ilmu itu ditransfer, apa metode terbaik agar siswa benar-benar paham, dan bagaimana kita mengukur kebenaran ilmu tersebut. Yang ketiga ada aksiologi, mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan, apa nilai moral dan manfaat dari pendidikan ini bagi kehidupan nyata. Ketika muncul masalah seperti tawuran pelajar atau kurikulum yang overload, kita menggunakan 3 pisau ini untuk menemukan akar masalahnya. Yang ketiga ada contoh konkret dalam praktik pendidikan. Mari kita lihat contoh konkret dalam kurikulum merdeka atau kurikulum yang berlaku saat ini. Secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang unik, bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati oleh guru. Secara epistemologis, pendekatannya berubah menjadi project based learning. Siswa belajar lewat pengalaman nyata, bukan sekadar menghafal buku teks. Dan secara aksiologis, tujuan jelas, membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Ini adalah bukti nyata filsafat ilmu bekerja di balik layar kebijakan pendidikan. Dan yang keempat, hubungan timbal balik atau pendidikan perkuat filsafat. Namun, hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui proses pendidikan yang kritis, lahirlah ilmuwan, pemikir, dan periset baru. Ketika ruang kelas berhasil memicu rasa ingin tahu siswa, tantangan-tantangan baru dalam dunia pendidikan akan memaksa filsafat ilmu untuk terus berkembang, memperbarui teorinya, dan relevan dengan zaman. Pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Kesimpulannya, filsafat ilmu memberi arah dan fondasi yang kokoh agar ilmu pendidikan tetap ilmiah dan bermoral. Sebaliknya, pendidikan menjadi mesin penggerak yang menghidupkan filsafat ilmu itu sendiri. Saya Adi Hendrika, terima kasih dan sampai jumpa.